Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 9 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi di penutupan Jumat kemarin, IHSG kita naik 0,1% ya, di level 7.634. Dan harapan kita semoga di hari Senin besok, IHSG dan saham yang kita investasi bisa naik kembali guys. Dan kita pun melihat ya bahwa Presiden Trump ini sudah mulai menunjukkan adanya pergangan ya untuk serangan ke negeri Iran dan ya semoga benar-benar adanya sinyal untuk mengakhiri perang Iran ini bisa segera terlaksana guys. Karena itu tentunya akan sangat bagus untuk market saham. Bukan hanya saham di Indonesia tapi juga saham di beberapa wilayah di Asia. Dan satu lagi ya data yang kita lihat di mana, harga minyak mentah itu kemarin mengalami koreksi yang cukup tajam, crude oil WTI turun 11,4% dan Brent oil juga turun 9%-an. Jadi ini juga kita harapkan ya, bisa menekan gejolak market dan semoga saham kita benar-benar bisa rebound. Meskipun ada kabar juga guys, di mana BBM non subsidi di Indonesia itu naik katanya ya, tapi ya lagi-lagi untuk BBM subsidi semoga bisa dipertahankan. Oke guys, langsung saja saham pertama yang kita bahas adalah HRTA. Di mana HRTA juga sempat mengalami koreksi ya dari area high-nya di 3.400-an turun sampai di 2.100-an. Jadi untuk HRTA koreksinya saya perhatikan memang cukup dalam tapi memang tidak kembali ke zona supportnya yaitu di 1.800 guys. Dia hanya tertahan ya di 2.100-an dan koreksi 37%. Lalu sudah, muncul ya tanda-tanda reversal itu sejak di 1 April, meskipun memang setelah 1 Aprilnya itu tidak langsung naik, HRTA-nya bahkan sempat, kembali koreksi nih, ada normal correction dan juga ada area higher low di sekitar 2.300. Jadi sejauh ini HRTA itu sudah naik ataupun reversal sebesar 28,8% dan masih ada setengahnya lagi guys untuk bisa sampai di resisten sebelumnya yaitu di 3.400-an. Dan kita lihat, beberapa waktu lalu juga akumulasi asing mulai rutin nih di HRTA, ada PDRXCU di penutupan hari Jumat dan kita cek untuk, eee, akumulasinya ya, mulai dari tanggal 13 April sudah mulai diakumulasi secara rutin ya oleh investor asing. So, teman-teman bisa lihat ini adalah akumulasi yang bagus dan bisa teman-teman follow ya guys ya, follow the money lah kalau ibarat atau istilah sahamnya, seperti itu. Jadi HRTA bisa menjadi salah satu, saham meskipun tidak buy on weakness ya, ini bisa menggunakan strategi trend following yaitu ikut dalam saham yang sedang naik atau ikut dalam kenaikan saham. Kita lanjut ke BDMN atau Bank Danamon guys. Untuk Bank Danamon sebelumnya sempat mengalami kenaikan ya karena ada bonus saham, tapi setelah market paham mengerti ya guys ya, bahwa value-nya tidak sama dengan harga Bank Danamonnya, itu harga sahamnya turun kembali guys. Dia normal kembali ya ke, MA 150-nya dan ada sedikit kenaikan menjelang dividen lalu kembali turun ke zona support sebelumnya di 2.400-an setelah dividen. Jadi ini adalah pergerakan yang wajar ya, untuk saham Bank Danamon. Adapun akumulasinya kita lihat meskipun bukan dari asing melainkan dari sisi domestik, tapi ini juga cukup menarik. Ada PDX, LTP, dan OD, dan kalau misalnya kita perhatikan kenaikan kemarin hari Jumat juga belum terlalu tinggi, yaitu 3,2% dan masih dalam kategori, reversal ya guys atau bullish reversal. Jadi ini masih bisa dieksekusi untuk buy on weakness di dekat zona support yaitu di 2.500-an. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut ke saham Doid guys. Doid juga menunjukkan tanda reversal, teman-teman lihat secara teknikalnya ya, bahwa Doid masih berada di harga bawah, jadi untuk buy on weakness masih masuk kategorinya. Dan untuk Doid ini kita lihat secara teknikal mulai menanjak, akumulasinya juga terlihat meskipun bukan dari asing melainkan dari sisi domestik. Ada YUPDCC sebagai top buyer-nya. So, Doid saya rasa juga bisa menjadi salah satu saham yang akan kita pantau juga ya. Kita masukkan dulu ke dalam watchlist-nya untuk besok ya guys ya. Kita lanjut ke NSSS guys. Nah untuk NSSS ada kenaikan tipis 1,11% di Rp910 per saham.
Tapi jika kita perhatikan ya guys, ya memang ada tanda reversal guys. Setelah sebelumnya mengalami koreksi sampai di 655 dan closing kemarin sideways di 910. Untuk akumulasinya kita lihat ada AK, IF, CC, CP dan BK pada hari Jumat ya guys, atau penutupan Jumat seperti itu. Kita cek untuk NSSS. Nah, jadi untuk NSSS kita lihat ada net buy asing di 15,6 miliar untuk penutupan hari Jumat dan ya asingnya keluar masuk guys ya. Dia memang terpantau sedang melakukan jual beli saham nih ya, jual satu hari beli. Dan jika kita perhatikan untuk net sell dan net buy-nya ini memang cukup imbang guys, meskipun sedikit mengarah ya cenderung ke arah net buy. Tapi ya untuk NSSS saya rasa juga cukup menarik karena masih dekat dengan zona supportnya. Kita lanjut ke saham Elsa guys. Untuk Elsa-nya ada kenaikan tipis 2%-an di level Rp725 per saham. Dan setelah koreksi dari harga tinggi di 1040, Elsa-nya ini mulai sideways kembali. So kita lihat ada akumulasi dari RXAK sebagai top buyer dan kita perhatikan untuk asingnya seperti apa. Nah, untuk Elsa sendiri ada net buy asing di 2 miliaran guys. So, Elsa-nya kalau misalnya kita perhatikan 1 minggu perdagangan terakhir, masih ada tanda-tanda akumulasi yang bagus, sehingga Elsa juga menarik untuk dipantau. Selanjutnya ada Temas ya guys ya. Untuk Temasnya sendiri, kita lihat di hari Kamis itu naik 8,6%, sedangkan di hari Jumatnya koreksi 5,8%. Jadi masih dekat nih dengan zona supportnya, meskipun sebelumnya itu jebol di bawah moving average. So untuk Temas ada normal distribusi ya dari MG, CC, DP ya guys ya. NIPD-nya akumulasi nih. Tapi kalau misal kita lihat dari sisi asingnya pun ini ada net sell 328 jutaan ya. Memang aslinya tidak terlalu banyak masuk di saham Temas. Jadi Temas saya rasa masih bisa sideways di zona support dan kalau misal teman-teman berani ya untuk coba di Temas ya boleh-boleh saja tapi harus paham juga ya guys ya. Harus paham resikonya, harus paham fundamentalnya sehingga teman-teman nanti punya conviction yang lebih tinggi lagi. So, untuk Temas selama harga freight rate index ya guys ya atau harga peti kemas tidak naik, saya rasa Temas masih punya potensi untuk rebound seperti itu. Kita lanjut untuk EXCL. Saham XCL ini ada kenaikan 3,8% di Rp3.280 per saham yang sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Saham EXCL-nya mulai rebound juga guys. Ada akumulasi yang bagus dari AKZP. Jadi asing sudah mulai masuk di EXCL. Coba kita cek. Ternyata EXCL-nya juga masuk ya, akumulasi 5,6 miliar dan baru terjadi di hari Jumat kemarin. Jadi untuk XL Smart ya, karena ini kan sudah merger dengan Smartfren guys. Nah ini XL Smart Telecom ya, mulai di net buy asing, jadi cukup menarik lah untuk teman-teman pantau ya guys ya. So kita lanjut ke INTP. INTP ada kenaikan 2,3% di level 5.500 per saham dengan adanya akumulasi dari YU dan AK guys. Kita cek ya untuk INTP. INTP teman-teman meskipun kemarin di hari Jumatnya itu net sell 110 juta, tapi jika diperhatikan untuk 1 minggu perdagangan terakhir akumulasinya mulai bagus ya, kisaran 12 sampai 6 miliar. Jadi untuk INTP mulai diakumulasi asing juga dan harga sahamnya juga masih dalam kategori bullish reversal nih, masih belum naik tinggi dan masih dekat juga dengan supportnya. So bisa kita pantau juga guys ya, selama harga batu bara tidak melambung tinggi, saya rasa tidak ada katalis negatif apapun lah untuk INTP, tapi secara fundamental memang saya rasa akan ada penurunan ya dari sisi net income. Nanti tinggal kita lihat saja di sekuritas masing-masing terkait dengan data fundamental. Karena kan kalau di aplikasi yang saya gunakan itu diupdate selalu ya guys ya, selalu diupdate setiap rilis laporan keuangan. Mungkin di sekuritas lain juga sama ya. Next ada Akra. Akra ini sebenarnya kalau misal kita lihat secara teknikal
memang lebih cocok untuk trend following, tapi juga menarik karena akumulasinya mulai rutin nih, naik 2,4% di level 1.480 per saham. Ada akumulasi dari KZ dan juga ZP, guys. Wah, ini asingnya masih masuk ya di Akra. Coba kita lihat. Untuk akranya sendiri ada net buy 5,2 miliar dari asing di penutupan Jumat lalu dan di hari Rabu sempat akumulasi besar yaitu 15 miliar. Jadi 1 minggu terakhir asing mulai banyak masuk nih di Akra. So teman-teman juga bisa dipantau ya guys ya. Oke guys, kita sudah bahas ya beberapa saham yang menarik. Ada HRTA, BDMN, Doid, lalu ada NSSS, Elsa, Temas, lalu ada XCL, INTP, dan Akra. Menurut teman-teman saham mana nih yang lebih menarik? Boleh tulis kolom komentar ya guys ya. Untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing, urutan pertama ada Cuan, Inco, dan Emas. Lalu ada BRMS, Brand AAD, Cepin, Adro, UNTR, MBMA, BBNI, Astra International, PEC, Bufa, NSSS, RLCO, INRG. Wah, ternyata NSSS di netbuy ya guys ya, 15 miliar nih. Lalu ada INRG, JPFA, dan ALI. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.